ada berbagi resep tentang saripati ayam, oke? Jadi ada yang coba merubah saya punya resep dan menggantinya dengan hanya ceker, and it's not gonna work, okay? I'm sorry darling, but it's not gonna work, okay? Kalau mau jalanin, ya jalanin, okay? Dirubah-rubah nggak bakal menjadi saripati ayam, yang adanya jadi meat stock. Hai Gap Zero, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya mau ngajarin masak. Ngajarin masak tapi nggak di dapur ya. Soalnya saya belum punya dapur yang cantik, jadi belum bisa mejeng gitu ya. Nanti ya di Malika insya Allah mau bikin dapurnya yang bagus ya, biar Instagramable. Instagramable. Oke, kalau buat Gap Zero yang pernah nonton Gap Zero Talk tentang home remedy, saya ada berbagi resep tentang saripati ayam, oke? Jadi ada yang coba merubah saya punya resep dan menggantinya dengan hanya ceker, and it's not gonna work, okay? I'm sorry darling, but it's not gonna work, okay? Kalau mau jalanin, ya jalanin, okay? Dirubah-rubah nggak bakal menjadi saripati ayam, yang adanya jadi meat stock. Meat stocknya juga mungkin meat stock nggak jelas karena hanya ceker, oke? Oke, kita ulang ya. Saripati ayam, gimana cara bikinnya? Oke, siapkan dulu ayam. Ayamnya itu harus segar, harus fresh. Ayam yang sudah dibekukan biasanya nggak jadi, oke? Bu, jadi gimana Bu? Kan saya beli ayam organik rata-rata udah dibekukan, oke? Jadi nggak usah pakai organik, nggak apa-apa. Oke, cari aja ayam kampung yang biasa. Don't worry, ayam kampung itu nggak makan sampah. Ayam itu nggak bakal makan sampah. Ayam tuh makan cacing. Ya, ayam ngorek-ngorek sampah itu nyari cacing. Oke, cari saja. Jadi ibu cari aja dari supplier atau tukang ayam yang bisa ibu percaya. Ya, malah kalau misalnya lebih bagus lagi, misalnya tinggal di daerah, biar aja sendiri. Nggak susah juga kok. Ya. Kasih makan cacing, oke? Kasih lepas di kebun, kasih makan cacing gitu kan. Malahan sekarang saya di Malika ini lagi mau pelihara ayam, oke? Biar nanti ayam-ayam yang dari supermarket Gaps itu hasil produk sendiri. Jadi ayam yang dibesarkan sendiri sesuai dengan apa yang saya mau, and they eat worm misalnya gitu, oke? Kembali lagi, ayamnya bebas tapi usahakan sebisa mungkin fresh, oke? Dan keuntungannya juga kalau misalnya beli ayam kampungnya di pasar itu kan masih ada kepalanya, oke? Because itu kita perlu juga. Jadi siapkan talenan kayu yang agak besar, oke? Siapkan golok, jangan kampak. Nah, kalau kampak nanti hancur tulangnya, kagak jadi kedian dimasak, oke? Golok, dagingnya diangkat dulu. Jadi ini si ayam nih 1 ekor, dagingnya dicabut dulu, kulitnya dicabut dulu. Pokoknya hanya tulang, from head to ceker, oke? Dari kepala sampai ke ceker, dan hati, hanya hati, tidak amplak. Amplanya enggak, hati saja. Kalau misalnya mau lebih kental, malahan hatinya 2, hati ayamnya 2, oke? Yang mentah, oke? Jadi mulai cincang, easy lah, nggak susah lah. Dulu juga saya sering bikin kok, cuma sekarang aja saya males, ya kan? Cincang sampai halus, oke? Sampai halus, hatinya pun dicincang. Cincang, angkat semua, taruh di mangkok, oke? Taruh air segelas. Ini dia nih cangkir nih, ya. Cangkir gini, campur dengan tulangnya itu, remes, oke? Terus disaring. Airnya ini dikukus. Bumbunya apa? Garam aja, oke? Garamnya bisa beli di supermarket ya, oke? Itu garam Bali dari lupa saya, petani garam Kusamba. Saya ambil langsung dari mereka, oke? Sekalian mendukung UMKM Indonesia, dan ya saya percaya itu kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang garam import yang kita juga masih nggak tahu bagaimana cara mereka menambangnya. Oke, selain quality product, kita juga membantu mensejahterakan petani Indonesia dan UMKM Indonesia. Oke, lanjut.
Tadi kan airnya yang sudah disaring itu dikasihkan garam sedikit, oke? Dikukus. Kukusnya nggak usah lama, 15 menit asal dia udah mengambang jadi seperti puding itu sudah jadi, oke? Tulangnya ini jangan dibuang. Kalau saran saya adalah pakai cheesecloth. Saya nggak punya cheesecloth di sini, tapi saya punya tisu, oke? Tisu, misalnya cheesecloth ya, bayangkan ini cheesecloth. Yang tadi tulang bekas cincangannya itu ditaruh di sini, lalu diikat, oke? Atasnya ini diikat pakai benang, oke, agak kuat. Ini direbus. Jadi apa? Jadi meat stock. Kenapa? Sayang. Oke. Dibuang dengan jadi meat stock. Kenapa harus dibungkus dengan cheesecloth? Karena ketika dicincang itu kan tulangnya kan banyak yang halus-halus. Oke, jadi nggak masuk ke kuah. Jadi ketika makan itu entah nggak stuck di leher. Oke. Apalagi? Oh ya, selain itu udah jadi. Dan percaya sama saya, that one is very nutrient dense, okay? Very jiapo. Kalau bahasa Cinanya itu jiapo ya. Kalau dulu saya masih suka masak itu, kadang-kadang suka saya kasihin ginseng. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, okay? Dan ini juga bisa diganti kalau misalnya ibu-ibu males nih ya cincang daging gitu kan, aduh pegel tangannya gitu ya, ganti aja dengan daging sapi. Nah, tapi berbeda dengan yang dianjurkan dalam GAPS, untuk bikin sari pati sapi kita tidak bisa menggunakan daging yang berlemak atau daging yang berotot, tapi kita harus pakai dagingnya itu yang banyak seratnya, jadi khas dalam lah ya, khas dalam yang fresh juga. Nah, kalau misalnya daging ini kan tidak pakai tulang, oke? Pakai hati boleh nggak? Terserah, oke? Tapi biasanya saya hanya pakai daging khas dalam sapi yang masih fresh, oke? Kalau misalnya rajin nyincang, boleh nyincang. Kalau misalnya mau pakai food processor, bisa digiring aja. Kasih air dikit, nanti sarinya diambil. Jadi darahnya itu diambil, dikukus sama juga 15-20 menit, nanti dia sudah jadi puding. Bumbunya hanya garam, oke? Dan itu juga very nutrient dense, oke? Nah, kalau untuk sapi, nanti udah selesainya itu daging sapinya, ya udah ibu bulet-buletin aja, jadi kayak bakso, rebus, oke? Rebus di airnya dibumbuin lah ya, bawang bombay, daun bawang dan sebagainya sesuai selera. Jadi deh, first you get the pudding, the saripati, okay, the blood pudding. Mungkin istilahnya bukan, lebih pasnya blood pudding ya, bukan saripati ya. Puding saripatinya itu, okay. Terus bisa ada meat stock dan bisa ada bakso jika menggunakan daging sapi, okay. Demikian, meskipun tanpa kompor, tanpa panci, semoga penjelasan saya jelas. Terima kasih, saya Yuni Raharja untuk GAPS Diet Indonesia. Dadah!